Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aichel dari Aichel Gusti Menandar dengan NPM 202410715255 ingin menjelaskan materi tentang kelas diagram sistem informasi klinik segar waras. Pertama, saya akan menjelaskan kelas diagram informatika klinik segar waras. Pada kelas diagram ini terdapat ada 6 kelas utama. Yang pertama yaitu kelas pasien. Nah, kelas pasien ini digunakan untuk menyimpan data pasien seperti ID pasien, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal daftar. Pada kelas ini juga terdapat fungsi untuk menambahkan dan mengubah, menghapus, dan mengambil data pasien. Yang kedua, nah di sini ada rekam medis. Rekam medis ini menyimpan data hasil pemeriksaan pasien seperti keluhan, diagnosa, tindakan dokter, dan tanggal pemeriksa. Satu pasien dapat memiliki banyak rekam medis, sedangkan satu rekam medis terhubung dengan satu pasien. Yang ketiga itu ada dokter. Nah, dokter ini menyimpan data dokter seperti ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Satu dokter dapat menangani banyak rekam medis. Yang keempat itu ada klaim asuransi. Jadi 1, 2, 3 langsung ke sini. Yang keempat itu kelas ini digunakan untuk mengelola proses klaim berdasarkan rekam medis pasien di dalam terdapat status klaim serta tanggal pengiriman atau pembaruan klaim. Yang kelima, ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi kelas diagram ini bertugas menerima, memproses, atau mengirim kembali status klaim. Yang terakhir ada dashboard. Nah, dashboard ini kelas ini digunakan untuk menampilkan ringkasan jumlah pasien, rekam medis, serta status klaim. Yang kedua, ada state diagram sistem informasi klinik segar waras. Oke, proses dimulai ketika admin atau petugas klinik melakukan login. Setelah login, jika login gagal, maka pengguna balik lagi ke proses login. Kalau jika berhasil, pengguna lalu masuk ke bagian dashboard. Dari dashboard, admin memilih menu registrasi pasien dan menginput data baru pasien. Habis itu data pasien dan rekam medis kemudian disimpan lagi ke dalam satu sistem. Selanjutnya rekam medis yang belum diklaim akan menunggu proses bits. Saat proses bits dijalankan, sistem mengirim klaim ke perusahaan asuransi. Ini habis itu setelah mengirim ke proses asuransi, perusahaan asuransi memproses klaim dan mengirim status klaim kembali ke sistem. Nah, terakhir sistem memperbarui status klaim sehingga dapat dilihat melalui dashboard, kemudian proses selesai. Yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram adalah pada diagram ini tuh terdapat 5 ada 5 pihak, yaitu ada pasien, admin, dokter, sistem, dan perusahaan asuransi. Yang pertama, admin melakukan registrasi pasien baru ke sistem. Sistem kemudian melakukan validasi menyimpan data pasien. Setelah itu, setelah pendaftaran berhasil, pasien diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter melakukan pemeriksaan dan menginput rekam medis berupa keluhan, diagnosa, atau tindakan dalam sistem. Setelah itu, sistem kemudian menyimpan data rekam medis ke database.
Lalu admin dapat melihat status klaim asuransi dan menjalankan proses batch claim. Sistem mengambil data klaim yang masih berstatus pending dan mengirimkan ke perusahaan asuransi. Nah, setelah itu perusahaan asuransi menerima dan memproses klaim, kemudian mengirimkan status klaim berupa disetujui, ditolak, ataupun dipending. Terakhir, status klaim diperbarui dan diklaim diinformasikan kepada pasien. Yang keempat itu ada use case diagram sistem informasi klinik segar waras. Pada diagram ini terdapat 4 aktor utama. Aktor pertama itu yaitu ada pasien yang dapat melakukan pendaftaran. Aktor kedua tuh admin atau petugas klinik. Admin itu bertugasnya untuk melakukan registrasi pasien, mengolah data pasien, melihat dashboard pasien, melihat status klaim asuransi, ya, dan proses batch klaim asuransi. Aktor ketiga itu ada dokter. Dokter itu dapat melakukan pemeriksaan, mengisi rekam medis, menentukan diagnosa, dan menentukan tindakan medis. Yang keempat itu ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi bertugas menerima dan mengirim status klaim. Dalam proses batch, sistem akan mengirimkan data klaim kepada perusahaan asuransi untuk diproses. Nah, yang kelima itu ada activity diagram sistem informasi klinik segar waras. Pada activity diagram ini terdapat 5 bagian aktivitas, yaitu ada ada pasien, ada admin, dokter, sistem, dan perusahaan asuransi. Proses dimulai dari pasien yang melakukan pendaftaran, kemudian admin melakukan registrasi pasien, mengelola data pasien, menginput data kunjungan pasien. Selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan pasien, mengisi rekam medis, menentukan diagnosa, dan menentukan tindakan medis. Setelah itu sistem kemudian menyimpan rekam medis ke database. Setelah database, lalu memperbarui data pasien, menampilkan dashboard, lalu habis itu menampilkan status klaim. Nah, di sini tuh bisa dilihat ya. Nah, perusahaan asuransi. Nah, nih melihat data bos melakukan asuransi. Setelah mengirim database ke perusahaan, lalu perusahaan asuransi menerima dan memproses pengiriman klaim tersebut ke sistem. Sistem akan mengecek apakah apakah statusnya disetujui atau ditolak. Jika tidak, menjadi statusnya itu tidak terverifikasi. Nah, kalau berhasil, setuju atau bilang diverifikasi. Terakhir ada admin memperbarui status klaim pasien dan proses selesai. Terima kasih. Saya Muhammad Atarian Syahar Samizaki Zidan dengan NPM 2024 10715302. Oke, selanjutnya di sini ada keuntungan arsitektur internet. Jadi keuntungan memilih arsitektur berbasis internet untuk sistem segar waras ini adalah yang pertama, akses fleksibel dan real time, mengizinkan dokter dan admin mengakses rekam medis instan tanpa penundaan sinkronasi. Yang kedua, pencadangan cloud tersentralisasi, mengeliminasi risiko hilangnya data fisik akibat musibah lokal atau kerusakan hardware. Yang ketiga, multi user kolaboratif, menjamin stabilitas sistem diakses puluhan petugas klinis secara simultan tanpa konflik data. Selanjutnya, keuntungannya itu ada konektivitas dan integrasi. Integrasi pihak ketiga, mempermudah klinik berinteraksi dengan server BPJS atau asuransi swasta guna mempercepat proses pengajuan klaim tanpa entry data ulang secara manual. Kedua, pemantauan jarak jauh, memungkinkan pemilik klinik memantau statistik operasional, performa staf, dan laporan pendapatan harian secara langsung
real-time monitoring. Yang ketiga, efisiensi pemeliharaan. Pembaruan fitur sistem dapat dilakukan terpusat pada server utama tanpa perlu instalasi ulang satu persatu di setiap komputer kerja, komputer atau komputer klien. Selanjutnya, metode pemrosesan data. Penerapan online dan batch. Jadi sistem Sugarwares ini menggunakan pemrosesan online dan batch. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Dipakai online processing real time. Dipakai untuk proses yang membutuhkan eksekusi seketika demi menjaga kecepatan pelayanan operasional klinik. Sudah include registrasi data identitas pasien baru, input data diagnosa dan tindakan medis oleh dokter, pencatatan resep obat dan transaksi pembayaran kasir. Batch processing berkala digunakan untuk proses berkala berbeban tinggi guna mengoptimalkan kestabilan jaringan pada jam kerja aktif. Yaitu include rekapitulasi laporan operasional harian, sinkronisasi eksternal data antrian klaim asuransi, backup data klinik otomatis terjadwal pukul 00.00 atau jam 12 malam. Nah, untuk UI UX-nya kurang lebih seperti ini, yaitu pertama ada tampilan registrasi pasien baru. Oke, di sini petugas klinik membantu mendaftarkan data diri pasien. Misal contohnya seperti gambar berikut, nama lengkap pasiennya Faiz, tanggal lahirnya sekian, alamat rumah sekian, dan provider asuransi yang dipilih adalah BPJS Kesehatan. Nah, seterusnya setelah registrasi, masuk ke halaman input rekam medis atau kunjungan. Jadi pasien yang sudah terdaftar tadi akan muncul di tabel paling atas, yaitu pilih pasien terdaftar. Maka muncul nama yang tadi, yaitu Faiz Ramzi. Untuk dokter pemeriksanya itu dokter Abrar. Keluhan pasiennya yaitu misal contohnya sakit pinggang, dan diagnosanya yaitu patah tulang. Jenis tindakan perawatannya yaitu medis tradisional. Nah, setelah data registrasi pasien dan data pasien telah diinput, akan masuk ke dashboard data pasien, yaitu seperti ini. Jika status klaim telah disetujui, maka muncul tulisan disetujui seperti gambar berikut. Kurang lebih seperti itu. Evaluasi akhir project. Kelebihan dan kekurangannya untuk sistemnya itu, kelebihan sistem yaitu kecepatan layanan, pendaftaran dan pencarian rekam medis memotong waktu tunggu pasien secara signifikan. Akurasi diagnosa, struktur rekam medis yang baku meminimalkan risiko salah pencatatan resep obat. Sentralisasi data, database MySQL lokal terintegrasi rapi, mencegah duplikasi atau redundansi. Untuk kekurangan sistemnya yaitu ketergantungan jaringan karena berbasis internet, kestabilan akses mutlak bergantung pada koneksi provider. Biaya pemeliharaan, memerlukan investasi pemeliharaan server secara periodik agar terhindar dari crash. Cakupan dashboard, tampilan visual statistik dashboard harian bagi manajemen masih sederhana. Kendala dan saran, mitigasi dan pengembangan masa depan. Mengelola transisi operasional dari manual ke digital memerlukan pendekatan humanis sekaligus teknis untuk menjamin adopsi sistem secara berkelanjutan. Jadi untuk kendalanya adalah perlunya waktu pelatihan untuk adaptasi SDM klinik serta tantangan keamanan data rekam medis. Saran pengembangannya itu integrasi fitur registrasi daring otomatis pasien, misal via WhatsApp, integrasi BPJS Kesehatan, dan ketersediaan aplikasi Android atau iOS. Mungkin sekian hasil laporan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.